Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan, kita berada di tempat ini menyaksikan ibadah online bukan karena kita mampu saudara, tetapi semua karena kuasa dari Tuhan. Amin. Mari kita pujikan pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Yesus, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, boleh menyembah-Mu Tuhan, boleh beribadah kepadamu. Engkau yang mengasihi kami, Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah ibadah ini Engkau memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut ibadah-Mu pada hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan saudara. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau bersuka cita pada hari ini saudara. Amin. Kita pujikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Kita mau pujikan pujian aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan selalu beserta dengan Tuhan. Di bawah kepak sayap-Nya kita akan aman. Amin saudara. Kita mau sebentar mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bagaikan bejana yang siap dibentuk. Mari kita persiapkan tanah hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang berbicara atas kami. Biarlah Engkau berfirman atas kami Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu turun ke atas kami. Engkau jamah Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan adalah benar-benar dari Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, jumpa lagi di dalam ibadah online hari ini. Masih di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah hampir 400 tahun bangsa kita di dalam masa penjajahan, akhirnya melalui perjuangan yang tidak mudah, kita berhasil merebut kemerdekaan maksud saya pada 17 Agustus 45. 75 tahun yang lalu. Pertanyaan besarnya ini, apakah kita telah memiliki kemerdekaan yang sejati? Puji Tuhan, kita masuk dalam sharing firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar tentang kemerdekaan yang sejati. Kita ambil dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sampai 36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ingin setiap pengikutnya mempunyai kemerdekaan yang sejati. Nah, untuk memiliki kemerdekaan yang sejati itu, Tuhan mengajak kita untuk memasuki tahapan di mana kita harus menjalani untuk mencapainya. Puji Tuhan. Nah, apa yang telah kita baca tadi adalah kejadian ketika di Bait Allah, Tuhan Yesus mengajar banyak orang.
orang Yahudi maksud saya. Dalam kelompok ini ada tentu saja ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang Yahudi pada umumnya. Nah, tahapan untuk kita mempunyai kemerdekaan yang sejati. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, untuk mempunyai kemerdekaan yang sejati, yang pertama, percaya kepada Tuhan, percaya akan firman-Nya. Nah, namun bukan hanya percaya. Untuk memiliki kemerdekaan yang sejati, ternyata percaya saja tidak cukup. Loh, Pak, bukankah banyak kali Tuhan mengajar percaya saja? Iya, untuk menerima mujizat orang cukup percaya saja. Tapi untuk memiliki kemerdekaan yang sejati tidak cukup. Tahapan berikutnya, ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Nah, tahapan berikutnya setelah kita percaya adalah tetap dalam firman-Nya. Maksudnya taat dan setia melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu tahapan yang berikutnya. Nah, untuk tahapan selanjutnya, ayat 31 tetap, kamu benar-benar adalah muridku. Nah, untuk kita bisa menjadi murid Tuhan, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita baca di Lukas 14 ayatnya yang ke-26. Lukas 14 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Langkah pertama untuk menjadi murid Tuhan, memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Katakan, tidak apa-apa hubungan kita dengan orang lain itu rusak, katakan, atau menjadi jelek, asal hubungan kita dengan Tuhan tetap baik. Itu. Nah, langkah yang berikutnya, Lukas 14 ayatnya yang ke-27. Lukas 14 ayatnya yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, langkah yang kedua untuk menjadi murid Tuhan, mau sengsara ketika mengikut Tuhan. Karena di dalam kita mengikut Tuhan bukan hal yang enak yang sering kita dapatkan, tapi sengsara di dalam mengikuti Tuhan. Itu yang harus kita jalankan untuk menjadi murid Tuhan. Langkah yang berikutnya, Lukas 14 ayatnya yang ke-33. Lukas 14 ayatnya yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Langkah yang ketiga ketika kita ingin menjadi murid Yesus, melepaskan keduniawian, melepaskan segala klaim kita atas dunia ini. Itu 3 langkah untuk kita menjadi murid Tuhan. Dengan begitu kita baru bisa mengenal
kebenaran Kristus atau memiliki kemerdekaan yang sejati. Kembali ke Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka atau memiliki kemerdekaan yang sejati. Itu yang harus kita lakukan di dalam kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Pertama, percaya kepada firman-Nya. Dua, tetap tinggal di dalam firman-Nya. Ketiga, menjadi murid Tuhan. 3 tahapan itu yang harus kita jalani ketika kita ingin memiliki kemerdekaan yang sejati. Atau dengan kata lain, untuk memiliki kemerdekaan sejati, kita harus mengenal kebenaran Kristus. Untuk mengenal kebenaran Kristus, jadilah murid-Nya. Untuk menjadi murid-Nya, tinggallah dalam firman-Nya. Untuk tetap tinggal dalam firman-Nya, percayalah akan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kami percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan lewat ibadah online kami sore hari ini. Kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena firman-Mu berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur ada tahapan-tahapan sesuai kebenaran firman-Mu yang dipaparkan. Kami perlu mengerjakannya supaya kehidupan ini boleh mengalami kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Engkaulah kebenaran itu satu-satunya. Tidak ada kebenaran yang lain. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Sebab itu kami bangga memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, yang memberikan kemerdekaan sejati secara rohani, secara berbangsa dan bernegara juga, sehingga kehidupan kami boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau. Kuatkan kami Tuhan, biarlah kami boleh melintasi tahapan-tahapan yang dipaparkan. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi anak Tuhan yang melakukan segala kebenaran firman-Mu. Hanya firman-Mu saja yang sanggup membawa kami kepada kemerdekaan yang sejati, terlebih lewat kematian Kristus di kayu salib yang sanggup menebus dosa, aib, pelanggaran kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, supaya hidup ini boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu senantiasa. Hamba-Mu berhenti berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu, namun Allah Roh Kudus akan terus bekerja
memeteraikan kebenaran firman-Mu dengan sempurna di dalam kehidupan kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga damai sejahtera, sukacita yang dianugerahkan dari Kristus kepada seluruh umat-Mu yang percaya kepada Engkau, kami sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa di dalam hidup kami. Lewat karya-Mu, lewat penebusan-Mu, hidup kami dilayakkan, diperkenankan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan menerima kehidupan yang kekal di dalam hidup kami, yaitu surga, rumah kekekalan yang disediakan bagi umat yang percaya. Kami yakin Tuhan, kebenaran firman-Mu menguatkan kami, memampukan kami untuk kami terus ada di dalam kebenaran, karena kebenaran itu adalah firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami lewat kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh-sungguh mengalami kebebasan secara rohani, sehingga hidup ini Tuhan senantiasa memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, memberkati kami yang di rumah, dimanapun kami berada, yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami diteguhkan, kami boleh dikuatkan senantiasa untuk terus hidup senantiasa di dalam kemerdekaan sejati yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semuanya. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami semuanya. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu, karya Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami hari-hari ini, supaya kami tetap eksis di dalam Engkau. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tangan kita, karena kita tahu Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai kita jumpa di minggu yang akan datang di dalam ibadah kita bersama-sama. Amin.